Dan pemirsa, untuk membahas bagaimana pengaruh perang Iran-Israel terhadap perekonomian dunia termasuk perekonomian di dalam negeri. Kita akan membahasnya bersama dengan Kepala Ekonomi Bank Permata Joshua Pardede melalui sambungan virtual. Mas Joshua, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, Mas Joshua, kita lihat sekarang eskalasi konflik terjadi di sana antara Iran dan juga Israel. Yang paling dekat dampaknya untuk sektor ekonomi yang mungkin saja dirasakan Indonesia apa, Mas? Ya, tadi sudah disebutkan sebenarnya bahwa kekhawatiran kita adalah kalau perang Iran dan Israel ini berlanjut ya berkepanjangan, tentunya ini bisa mendorong kenaikan harga minyak mentah lebih lanjut. Dan tentunya ini akan menjadi keputusan yang akan berat ya buat pemerintah, karena kalau kita mengacu kepada APBN 2025, asumsi dari harga minyak mentah Indonesia yaitu ICP itu di kisaran $82 per barel. Artinya kalau harga minyak mentah itu melonjak melampaui $82 per barel, artinya ini akan ada tambahan subsidi untuk energi BBM. Ya, nah kalau melonjak lagi lebih dari $100 per barel, tentunya ini mau nggak mau pemerintah perlu juga mempertimbangkan tadi kenaikan harga BBM, dan tentunya ini akan bisa merembet ke berbagai lini ataupun berbagai komponen harga-harga ya, baik itu transportasi, logistik, lalu juga nanti ujung-ujungnya adalah bisa mempengaruhi juga komoditas pangan ya, yang tentunya akan bisa berpengaruh kepada harga-harga keseluruhan. Sehingga kalau harga BBM ini naik, tentunya ini akan bisa mempengaruhi juga secara langsung kepada daya beli masyarakat. Jadi memang ini yang harus kita cermati, bahwa kalau dalam skenario yang terberatnya ya, perang Iran dan Israel ini berlanjut dan berkepanjangan, tentunya ini bisa berdampak kepada kenaikan harga BBM dan juga bisa memberatkan daya beli masyarakat. Mas Joshua, tapi kalau kita amati situasi sekarang secara global dan juga secara di dalam negerinya, apakah gejolak-gejolak tersebut yang tadi Mas Joshua potensinya akan terjadi itu sudah mulai terlihat sekarang? Misalnya di sektor energi atau di komoditas-komoditas lain tuh, baik di global dan Indonesia sendiri itu apa sudah mulai terlihat tuh gejolaknya, Mas Joshua? Ya, kalau kita melihat dari sisi reaksi misalkan di pasar keuangan ya, misalkan nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah misalkan di penutupan hari kemarin ini masih di rentang 16.300 ya. Nggak jauh berbeda sebenarnya dibandingkan sebelum adanya serangan Iran dan Israel. Lalu juga kalau kita melihat memang ada kenaikan signifikan ya dari harga minyak mentah ya, dari sebelumnya di bawah $70 per barel, saat ini mungkin berkisar 74 sampai $75 per barel ya, tapi sebenarnya ini masih di bawah ambang ataupun di bawah asumsi dari yang ditetapkan di APBN 2025 ya, sehingga yang tadi selama asumsi tersebut, asumsi ataupun harga minyak mentah ini masih di bawah asumsi APBN yaitu $82 per barel, artinya sebenarnya ketahanan fiskal kita masih cukup aman ya. Nah, namun kalau tadi harga minyak mentah ini terus naik ya, tentunya ini akan bisa memberatkan tadi dari sisi akan melonjak, akan meningkatkan lagi tadi subsidi energi pemerintah, dan kalau ini terus berkepanjangan tentunya pemerintah pun juga tidak bisa menambah terus ya beban subsidinya, sehingga mau nggak mau harus mengambil langkah pahit, yaitu dengan mulai menaikkan harga BBM, mungkin diutamakan dulu mungkin dari sisi BBM yang non subsidi. Baik, Mas, kita lihat sekarang ini kan konfliknya sudah terjadi antara Iran dan Israel. Kalau dari sudut pandang kacamata seorang pengamat ekonomi, berapa lama lagi nanti dampaknya akan bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia? Ya, memang kita melihat ada beberapa skenario ya. Kalau kita lihat di sini, misalkan ada keterkaitan ataupun keterlibatan dari Amerika Serikat dalam perang ini, tentu ini akan membuat perang itu tambah kisruh lagi. Dan kalau sekiranya sampai worst skenario-nya, di mana ini kan ada dalam lalu lintas penyaluran dari sisi minyak mentah ini, ada namanya Selat Hormuz ya, dan ini kalau ditutup sama Iran, ini tadi bisa mengganggu produksi minyak mentah global ya, karena kalau kita lihat di sini Selat Hormuz ini memiliki peran penting sekali ya terhadap supply dari minyak mentah global ya, karena itu kurang lebih penting sekali kondisinya dari dari Selat Hormuz itu. Jadi kita sendiri tidak bisa memprediksi ya, kalau kita melihat di
perang Rusia Ukraine, ya itu pun juga kita tidak bisa memprediksi kapan berakhirnya. Ya, sama halnya juga dengan saat ini, ya seperti yang geopolitik di Timur Tengah. Ya, sebelumnya Israel dengan Palestina pun juga belum belum tahu ya kapan akan berakhir. Ini pun juga sama, ya Iran dan Israel ini pun juga saya pikir ini belum tahu ada kapan akan ada win-win solution ya. Tapi kita berharap sih mudah-mudahan tidak sampai berkepanjangan sehingga harapannya harga minyak mentah ini tidak sampai melonjak sehingga tidak mengganggu kesinambungan fiskal kita dan juga tidak mengganggu tadi daya beli masyarakat. Baik. Mas Joshua, di situasi yang tidak terprediksi ini, atau kata Mas Joshua tadi kan masih unpredictable, ada nggak kira-kira langkah yang harus diambil pemerintah saat ini juga untuk mengantisipasi kemungkinan gejolak-gejolak tadi, mungkin dari selain menaikkan harga BBM tadi, atau kemudian ada di bidang ekspor impornya, kemudian di bidang pangan, apa yang harus dilakukan pemerintah? Ya, saya melihat memang kalau kita lihat dari sisi bagaimana pemerintah perlu melakukan proaktif dan antisipatif ya dalam hal merespon eskalasi perang ini ya dan demi melindungi perekonomian domestik. Ya, dalam hal sektor energi tentunya pemerintah saya pikir ini sudah dilakukan ya diversifikasi pasokan minyak yang mungkin harus diprioritaskan sebagai langkah mitigasi gangguan tadi impor minyak mentah. Ya, artinya mungkin selama ini kita selalu mungkin cukup banyak bergantung kepada impor dari minyak mentah dari Timur Tengah, mungkin kita bisa diversifikasi impor minyak mentah ini dari misalkan Rusia ataupun dari Amerika Serikat, sehingga untuk tadi memitigasi risiko-risiko tadi sekiranya kalau ada gangguan terputusnya rantai pasokan dari minyak mentah tersebut. Yang kedua juga adalah bagaimana pemerintah mendorong percepatan dari sisi substitusi BBM. Ya, ini saya pikir juga bagaimana pemanfaatan biofuel dan juga mendorong adopsi mobil listrik ini juga dalam rangka untuk menekan tadi konsumsi BBM. Ya, lalu juga dalam sisi dalam negerinya tentunya pemerintah juga perlu menyiapkan langkah-langkah kontingensi ya untuk menjaga defisit APBN ini tetap terkendali. Ya, karena tadi lonjakan dari harga minyak mentah ini dan juga yang bisa bersamaan pun juga bisa berdampak kepada pelemahan rupiah, ini bisa mendongkrak tadi belanja subsidi pemerintah. Ya, sehingga oleh sebab itu pemerintah perlu melakukan fleksibilitas ya ataupun APBN-nya perlu lebih adaptif lagi. Artinya dalam jangka pendek ini perlu diberikan stimulus-stimulus fiskal yang sekiranya dapat bisa menjaga daya beli masyarakat. Ya, dalam 2 bulan ke depan ini kita tahu bahwa pemerintah sudah menggelontorkan 24,4 triliun ya, termasuk itu bantuan subsidi upah dan juga tambalan untuk bansos ya dan juga belanja-belanja lainnya. Dan ini saya pikir ini bisa diakses lagi ya untuk ditambahkan lagi sehingga ini dapat bisa memitigasi tadi dampak kepada Oke, penurunan daya beli masyarakat. Tadi sudah disebutkan bahwa ya penjualan baik. memang cenderung menurun sehingga memang bagaimana upaya-upaya pemerintah ini bisa memperkuat kekuatan fiskalnya, kesehatan fiskalnya sehingga Baik, tadi kalau ada gejolak dari eksternalnya, bisa fiskal kita bisa lebih tertangani ya Mas adaptif dan ya. juga lebih kuat lagi. Baik, jadi itu tadi adalah beberapa saran yang mungkin saja bisa dilakukan oleh pemerintah dari kacamata seorang ekonom. Terima kasih Mas Joshua Pardede karena pagi ini sudah memberikan insight baru untuk pemirsa Metro TV di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.